Fitur utama yang ngebedain VS Code dengan code editor lainnya adalah extension. Di video kali ini, gue mau sharing ke lu 14 extension yang gue pakai sehari-hari. Gue seorang front-end developer, dan sehari-hari tech stack gue itu ada 4. Next.js, React, TypeScript, dan juga Tailwind CSS. Jadi extension-extension yang di video kali ini pastinya nggak akan jauh-jauh dari 4 teknologi ini ya. Dan gue bakal ngurutin berdasarkan fungsionalitasnya. Dari yang nice to have, sampai yang selalu dipakai setiap hari. Di nomor 14, gue pakai Material Icon Theme. Nah, by default, icon theme yang ada di VS Code itu sebenarnya lumayan minimal ya. Cuman ada icon untuk file, nggak ada icon untuk folder, dan overall kayak tawar banget gitu kelihatannya. Nah, Material Icon Theme ini kasih icon yang lebih akurat, menggambarkan apa itu filenya, dan juga bakal kasih icon ke folder-foldernya juga. Beberapa folder yang khusus dan sering dipakai kayak components, public, source, lib, itu juga ada icon khusus, jadi lebih gampang gitu ngebedainnya dibandingkan dengan folder biasa. Dan sebagai developer React, ini berguna banget bagi gua. Di nomor 13, gua pakai Gitlens. Nah, sejujurnya gua pakai Gitlens ini cuma untuk fitur inline annotation-nya aja ya. Nah, tujuannya adalah buat ngeliat siapa dan kapan terakhir kali suatu baris code itu diubah. Ya pastinya dari git commits-nya ya. Karena gue sehari-hari berhubungan dengan teman kerja gue, jadi gue rasa Gitlens ini sangat berguna gitu. Kalau misalkan ada code yang gue nggak ngerti atau nggak jelas diubah sama orang gitu, gue bisa langsung tanya sama orangnya. Di nomor 12, gue pakai editor config for VS Code. Nah, ini adalah extension yang ngebuat VS Code jadi nurut dengan konfigurasi editor config yang ada di project lu. Nah, kalau lu belum tahu, editor config ini berguna untuk ngatur basic formatting, kayak indent size contohnya untuk setiap file yang ada di project lu. Contohnya kayak gini, gue mau ngeset buat file JSX dan TSX itu pakai indent size 2. Sedangkan untuk PHP, JSON, dan juga file-file lain itu gue mau indent size-nya 4 gitu. Nah, semua code editor, termasuk VS Code, akan nurut dengan aturan ini. Lagi-lagi, karena gue kerja sama banyak orang, penting banget bagi gue untuk ngeset semacam standar untuk setiap project. Di nomor 11, gue pakai ESLint. Nah, bagi lu nih yang pakai JS kayak gue rasa ini extension udah nggak asing lagi bagi lu ya. Dan bagi yang belum tahu, ESLint itu apa? ESLint itu singkatan dari ECMAScript Lint. Dan di mana ECMAScript itu adalah sebuah standar untuk scripting language, kayak contohnya JavaScript. Nah, gunanya ESLint ini adalah untuk linting, jadi kayak ngasih warning atau error ketika code lu nggak sesuai standar. Misalnya lu kayak ada variabel yang nggak kepake atau nggak pakai titik koma di end of line lu, nanti lu bakal di-warn oleh si ESLint ini. ESLint ini juga ada konfigurasi kok buat aturan apa aja yang bisa bikin warning, tapi ya gue pribadi sih ikutin standar yang ada per project. Di nomor 10, gue pakai multiple cursor preserve case. Nah, gue jadi inget kata-kata seorang programmer yaitu Phil Carlton. Dia pernah bilang bahwa 2 hal yang paling susah di programming itu adalah cache invalidation dan juga penamaan variabel. Kalau lu pernah ngenamain ulang variabel di React ya, itu pasti ada aja penamaan yang huruf besar kecilnya beda gitu. Nah, di sini misalnya gue ada namanya product group. Nah, gue pengen namain ulang deh namanya jangan product group karena menurut gue kurang enak gitu. Misalkan gue mau main jadi kategoris. Nah, dengan gampang, dengan multiple cursor case preserve, lu bisa langsung namain ini tanpa peduliin dia huruf besar dan kecilnya. Misalkan di sini gue namain jadi kategori. Nah, dia bakal sesuaiin jadi seperti semula begitu. Dan bagi gue ini extension yang berguna banget gitu. Ya, terlebih di React. Di nomor 9, gue pakai WSL. Nah, WSL ini sebenarnya cukup straightforward ya. Dengan adanya extension ini, lu bisa akses WSL atau Windows Subsystem Linux di dalam VS Code. Nah, gue nggak akan bahas ya WSL itu apa di video ini karena gue rasa nanti videonya bakal jadi panjang banget gitu. Tapi kalau lu mau gue bahas tentang WSL di video selanjutnya, boleh banget komentar di bawah. Di nomor 8, gue pakai Prettier. Nah, ini extension yang populer banget nih di kalangan web dev. Jadi intinya Prettier ini bisa ngeformat dan juga ngerapihin file seperti HTML, CSS, dan juga JavaScript. Cara pakainya simple, setelah lu install Prettier di file JavaScript atau TypeScript contohnya di sini ya, gue bisa buka command palette gue dengan tekan Ctrl+Shift+P kalau di Windows atau Command+Shift+P kalau di macOS. Lalu tinggal ketik aja format document with. Nah, habis itu pilih yang Prettier. Nah, intinya adalah
kita ngasih tahu VS Code untuk ngeformat file TypeScript ini menggunakan prettier. Nah, nanti bakal diperbaikin nih kayak titik koma, misalnya kutip duanya atau enggak spasi-spasi yang berantakan menjadi ya lebih rapih gitu ya. Untuk seterusnya, lu bisa tekan Alt Shift F kalau di Windows atau Option Shift F untuk format. Jadi lu nggak harus nih ngebuka command palette terus gitu. Nah, prettier ini juga punya file config-nya sendiri ya, namanya prettier RC yang gue personally share dengan tim gue. Jadi makanya gue selalu pakai prettier ini di semua project gue. Di nomor 7, gue ada pakai live share. Nah, live share ini simple ya extensionnya, yaitu gunanya lu bisa sharing sebuah project yang lagi lu buka di VS Code dengan orang lain. Dan personally bagi gue ini penting, apalagi di saat gue misalkan ada code review ataupun ya ngebantu teman gue gitu yang lagi kesusahan. Di nomor 6, gue ada template string converter. Nah, ini extension yang cukup niche ya, cukup spesifik gitu, dan gunanya adalah ngeubah string jadi template string secara otomatis di JavaScript. Nah, contohnya di sini gue ada console log ya, misalkan my name is Indra, dan misalkan gue mau ganti si Indranya ini dengan variabel nickname yang ada di atas ini. Nah, cara tradisionalnya adalah lu harus ganti kutipnya dulu menjadi tilde, terus pakai template string ya, jadi $, kurung kurawal, lalu nickname. Gitu. Dan menurut gue ini two-step proses lah ya. Dan kalau lu pakai template string converter ini, lu bisa langsung aja nih, ya, $, lalu nickname. Nah, dia kutipnya akan secara otomatis di-convert menjadi tilde. Dan bagi gue ini useful banget bagi pengguna JavaScript gitu ya. Di nomor 5, gue ada pakai Astro. Nah, sebenarnya Astro ini adalah sebuah framework ya untuk bikin multi-page application. Ya, semacam Laravel lah bagi lu yang pengguna PHP. Nah, gunanya extension ini adalah nambahin syntax highlighting dan juga IntelliSense buat segala hal yang ada di dalam file .astro. Nah, gue nggak akan banyak bahas ya tentang Astro ini apa gitu ya. Tapi kalau lu mau gue bahas tentang Astro, komen di bawah. Di nomor 4, ada Headwind. Nah, gue sendiri sebagai pengguna Tailwind ya, gue rasa penting bagi gue untuk nge-sort class name yang panjang. Nah, dengan extension ini, lu bisa langsung sort dengan tekan Alt-Shift-T atau Option-Shift-T kalau lu di macOS ya, buat nge-sort class Tailwind lu. Ya, extension ini emang sesimpel itu ya, tapi bagi gue sehari-hari ini berguna banget. Di nomor 3 ada Tailwind CSS IntelliSense. Nah, lagi-lagi ini extension Tailwind ya, dan gue rasa gue nggak bisa hidup tanpa extension ini. Jadi ini adalah extension yang ngasih IntelliSense dan juga code suggestion untuk penamaan kelas Tailwind. Nah, ini bagi gue ningkatin produktivitas banget sih. Ya, bikin gue bisa nulis kelas lebih cepat dan juga ngurangin kesalahan waktu pas nulis kelas Tailwindnya. Di nomor 2, ada GitHub Copilot ya. Programmer zaman sekarang gue rasa nggak bisa hidup ya tanpa AI. Nah, yes, gue pakai GitHub Copilot berbayar untuk ngoding sehari-hari. Ya, jadi gue nggak pakai kursor. Mungkin banyak dari kalian yang pakai kursor ya. Nah, gue rasa gue nggak perlu banyak jelasin lagi ya terkait GitHub Copilot. Lu pada udah ngerti gunanya AI itu untuk apa juga, dan pastinya ini ngebantu banget buat gue, apalagi kalau gue lagi nge-stuck. Di nomor 1, yang bagi gue yang paling penting ya, extension yang harus ada di VS Code gue, yaitu adalah ES7 plus React Redux ya. Ini panjang ya, intinya ini adalah React Snippets gitu. Nah, ini extension yang paling sering gue pakai, dan gunanya adalah ngasih snippet untuk setiap jenis komponen, imports, dan juga hooks yang ada di React. Nah, gue emang setiap hari pasti gitu ya bikin beberapa komponen baru untuk project gue, dan daripada gue ngetik manual satu persatu, gue bisa pakai snippet ini untuk mempercepat pekerjaan gue. Nah, misalkan di sini gue ada example komponen gitu ya, dan gue mau bikin sebuah komponen dengan pakai useState dan juga useEffect dengan cepat gitu. Gue bisa langsung ketik RAFCE atau React Arrow Function Export komponen gitu ya, terus langsung kebikin kayak begini, terus tinggal ketik namanya apa, misalkan example komponen gitu ya. Nah, ini langsung bikin kayak gini. Terus abis itu misalkan gue mau useState snippetnya gitu ya, useState snippet. Nah, terus langsung kebikin kayak begini, misalkan gue mau namanya value, dan juga value-nya itu adalah misalkan sebuah string kosong gitu ya, begitu. Terus misalkan gue mau ada useEffect, gue tinggal ketik aja useEffect snippet, terus abis langsung kebikin kayak begini. Mau ngapain di sini, misalkan console log, misalkan ya, hello.
Terus juga nggak ada returnnya ya gue maunya. Terus abis itu dia nggak ada dependensinya, itu langsung bisa dengan cepat. Dan itulah semua extension VS Code yang gue pakai sehari-hari. Coba dong komen di video ini apa extension yang lu pakai dan mungkin extension apa yang gue harus coba. Gue pengen tahu. Anyway, gue punya Discord server sekarang. Hore! Bagi lu yang mau ngobrol sama gue, nanya tentang coding, kasih sugesti buat video selanjutnya apa, bisa langsung aja ngomong di Discord gue. Link di description. Di next video nanti, gue akan bahas gimana sih caranya biar lu bisa jadi front-end developer. Jadi jangan lupa stay tune ya untuk video selanjutnya. Sekian dari gue, bye-bye.